Saudara, ini bukanlah sebuah cerita atau dongeng mistis. Ini bukan hanya kisah sejarah semata, tetapi juga pelajaran yang berharga terhadap hidup kita, terutama dalam hal panggilan Tuhan dan bagaimana Tuhan berkomunikasi. Dekat Tuhan ini berada dalam kobaran api, berada dalam sebuah sinar kemuliaan Tuhan. Tentu saja kita patut bertanya, saudara, siapakah sebenarnya yang menunjukkan dirinya, yang menampakkan dirinya kepada Musa? Ada beberapa pendapat tentang Malak Adonai atau menampakkan diri kepada Musa. Dia hanya terlihat melalui tangan malaikat. Seperti yang tertulis, maka tampaklah kepadanya malaikat Tuhan dalam nyala api. Keluaran pasal 3 ayat 2. Malaikat ini adalah Mikael dengan tubuh yang bersinar. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ayat 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhakakan kepadanya. Salam, saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Allah kita yang ajaib. Kembali kita bertemu dalam channel Beriman dengan Logika yang Sehat. Saudaraku, saat ini kita akan belajar bersama tentang satu topik pembahasan, yaitu malaikat dengan tubuh bersinar di semak belukar yang telah menampakkan diri kepada Musa. Menurut analisa Kitab Keluaran pasal 3 ayat yang kedua. Untuk itu, sebelum saudara kita melanjutkan tayangan ini, saudara bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan Alkitab saudara dan catatan saudara secara pribadi, supaya jikalau ada hal yang penting, saudara bisa mencatatnya. Dan itu menjadi berkat tersendiri bagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya jika Tuhan sendiri yang memanggil nama kita secara pribadi dan Tuhan sendiri yang hadir dalam kehidupan kita? Dalam Kitab Keluaran, pasal yang ketiga, ayat yang kedua, ada sebuah kisah yang luar biasa bagaimana Musa bertemu dengan malaikat Tuhan dalam semak belukar yang menyala, tetapi tidak terbakar. Saudara, ini bukanlah sebuah cerita atau dongeng mistis. Ini bukan hanya kisah sejarah semata, tetapi juga pelajaran yang berharga terhadap hidup kita, terutama dalam hal panggilan Tuhan dan bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan umat-Nya. Ada sebuah momen ajaib di Gunung Horeb. Musa saat itu hanyalah seorang gembala yang mengembalakan domba mertuannya Yitro. Dia tidak menyangka bahwa dalam perjalanan yang biasa dia lakukan ke Gunung Horeb akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika sedang menjaga domba, Musa melihat sesuatu yang aneh. Semak belukar yang menyala, tetapi tidak hangus terbakar. Ini bukan sekedar fenomena alam biasa, tetapi cara Tuhan menarik perhatian Musa. Meskipun saudara, ada beberapa kalangan tertentu yang coba mengatakan hal itu merupakan sebuah penampakan UFO dalam sejarah hidup Musa. Tetapi Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab mengatakan sebuah penampakan yang luar biasa dari malaikat Tuhan dengan tubuh yang bersinar. Dalam Kitab Keluaran pasal 3 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Saudara, saya akan memberikan nat asli di dalam tayangan ini. Saudara bisa memperhatikan di dalam layar monitor saudara atau di dalam layar HP saudara, ada sebuah nat asli
yang saya beri tanda kotak biru. Saudara bisa perhatikan bersama-sama. Farse yang mengatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Di situ dituliskan, wa malak Adonai Yera el ayo belabat es. Untuk itu perlu kita perhatikan setiap kata yang ada di dalam nat tersebut. Ada kata Yera, diartikan keluar atau muncul. Beberapa arti yang menunjukkan kata Yera lebih memiliki makna menunjukkan diri supaya bisa diakses, supaya bisa dilihat. Kata Yera ini selalu digunakan untuk makhluk-makhluk yang bersifat surgawi atau Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, kata Yera memberikan petunjuk bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk malaikat Tuhan atau teofani yang kita pahami dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu bagaimana kata selanjutnya yang berkata belabades? Secara harfiah diartikan dalam kobaran api yang menyala. Artinya bahwa malaikat Tuhan ini berada dalam kobaran api, berada dalam sebuah sinar kemuliaan Tuhan. Tentu saja kita patut bertanya, saudara, siapakah sebenarnya yang menunjukkan dirinya, yang menampakkan dirinya kepada Musa? Ada beberapa pendapat tentang malak Adonai atau malaikat Tuhan. Pendapat yang pertama adalah malaikat yang bernama Saksakel. Pendapat kaum Yahudi menurut Targum Yonatan dituliskan demikian, saudara. Saksakel, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api di tengah semak belukar. Dan ia memandang, dan lihatlah semak belukar itu terbakar oleh api. Namun semak belukar itu tidak terbakar atau dilalap api. Saudaraku, malaikat Tuhan dengan tubuh yang menyala memiliki nama Saksakel. Namun dalam Targum Yerusalem tidak menuliskan nama malaikat ini. Targum Yerusalem hanya menuliskan, dan ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala oleh api, namun tetap segar, atau masih segar, tidak dimakan. Pendapat kedua berdasarkan Midrash Agada Beresit, pasal yang ke-32, menuliskan demikian, saudara. Sejak Tuhan menampakkan diri kepada Musa, dia hanya terlihat melalui tangan malaikat. Seperti yang tertulis, maka tampaklah kepadanya malaikat Tuhan dalam nyala api. Keluaran pasal 3 ayat 2. Malaikat ini adalah Mikael dengan tubuh yang bersinar, yang menjaga Musa dan Israel di laut seperti yang tertulis. Demikian. Dan malaikat Allah berjalan di depan perkemahan Israel. Saudara bisa buka di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 19. Baiklah saudara, kita pada pokok penting, yaitu bagaimana pendapat gereja mula-mula tentang malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang kedua. Gereja mula-mula dengan kaum Yahudi memang memiliki perbedaan sendiri. Sebab gereja mula-mula memiliki klaim tersendiri bahwa malaikat Tuhan di sini adalah penampakan diri Kristus, Sang Firman di masa Perjanjian Lama, yang bisa kita pahami dengan istilah teofani. Saudara bisa bandingkan dengan kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat 20 sampai 21. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 21, firman Tuhan mengatakan demikian, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan
dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ayat 21, jagalah dirimu di hadapannya, dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhakakan kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni. Sebab namaku ada di dalam dia. Saudara, saya akan memberikan pendoknat aslinya dalam tayangan ini. Di dalam kata yang berwarna kotak biru, saudara, di situ ada frase, sebab namaku ada di dalam dia. Di situ dikatakan, kisemi bikirbo. Dapat diartikan, sebab namaku ada di dalamnya, ada di dalam entitasnya. Penggunaan istilah Hasim adalah sebagai bentuk hormat terhadap nama Tuhan yang agung dan kudus. Klaim malaikat Tuhan yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 2 dan Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 21 didasarkan pada otoritas yang dapat memberi pengampunan kepada orang Israel. Hanyalah Sang Firman, Kristus Yesus Tuhan kita, yang memiliki wewenang mengampuni dosa. Saudara bisa bandingkan dengan Matius pasal 9 ayat yang ke-6. Selain itu, klaim ini juga didasarkan pada nama malaikat yang bersatu dalam nama Allah, yaitu Hasim. Dia telah menyatakan, akulah Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8a. Namanya tidak pernah ditetapkan pada makhluk ciptaan, sementara nama itu selamanya ada pada anaknya. Baiklah saudara, kita sampai pada kesimpulan. Kisah Musa dan semak belukar yang menyala adalah pengingat bahwa Tuhan selalu hadir dan berbicara kepada umatnya. Kadang kita bisa merasa tidak layak atau ragu terhadap panggilan Tuhan. Tetapi ingatlah, sama seperti Musa, kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan membimbing kita. Karena Sang Firman, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, akan senantiasa hadir dalam hidup kita dan menyertai hari-hari kita, hari-hari ke depan yang penuh dengan tantangan yang akan membawa pada kesukaan yang besar. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.